perkenalkan, nama saya Maulidia Prilly Hasril dari kelas manajemen 24B dengan NIM 24601042. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengoperasian manajemen operasi. Tentu topik yang akan saya bawakan kali ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti koperasi dan UMKM. Tenang saja, saya nggak akan berlama-lama dalam membahas materi ini. Semoga materi ini dapat kalian pahami dengan baik. Kita lanjut saja ke materinya. Oke, pertama-tama, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kalimat koperasi. Kali ini saya akan membahas pengertian koperasi dan lain-lain. Sebelum kita bahas lebih dalamnya, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian koperasi itu, apakah ada sih undang-undang yang di Indonesia tentang pengoperasian. Kali ini saya akan membahas tentang lebih singkatnya lagi, membahas lebih singkat dan semoga kalian bisa pahami. Menurut saya pribadi, koperasi adalah badan usaha bersama yang dimiliki dan dijalankan oleh para anggotanya yang berlandaskan landasan hukum. Koperasi juga bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dan masyarakatnya. Di Indonesia juga ada undang-undang yang membahas tentang pengoperasian, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Isi undang-undang tersebut sangat dijelaskan di dalamnya mengenai pengoperasian yang bertujuan untuk mensejahterakan kesejahteraan para anggota dan masyarakat pada masyarakatnya. Dan pengkoperasian ini juga ikut meningkatkan ekonomi nasional kita. Hal inilah yang bisa membedakan koperasi dan badan-badan usaha yang lainnya. Prinsip koperasi juga dijelaskan dalam undang-undang tersebut, yaitu keanggotaan ini bersifat sukarela dan terbuka, yang dimana bersifat transparan. Pengelolaan dana, pengelolaan yang dilakukan dalam organisasi tersebut itu bersifat demokratis, yaitu pembagian hasil usahanya dilakukan secara adil dan transparan sesuailah dengan jasa usaha anggota, serta adanya pendidikan pengoperasian. Contoh koperasi yang sering kita dengar itu yaitu koperasi sekolah, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, dan koperasi pegawai. Misalnya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini sangat membantu untuk para anggotanya untuk mendapatkan pinjaman modal dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya. Keuntungan koperasi biasanya dibagikan kepada anggotanya melalui dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha. Jadi semakin aktif anggotanya melakukan transaksi di koperasi, biasanya semakin banyak juga atau semakin besar juga SHU yang akan dia terima. Selanjutnya kita akan bahas tentang UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Contohnya itu seperti kita lihat sehari-hari kita seperti penjual kue, makanan rumahan, warung, toko kecil-kecilan, tukang jahit, dan lain-lainnya. UMKM ini memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia kita, karena UMKM ini sangat mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Banyak loh usaha besar yang awalnya dimulai dari usaha yang kecil-kecil dulu, dari skala UMKM. Contohnya itu seseorang mulai berjualan minuman dengan modal yang sangat kecil. Jika usahanya mulai berkembang, pasti otomatis orang tersebut membutuhkan pegawai untuk mengelola penjualannya tersebut. Dari sini kita bisa sangat lihat bahwa UMKM sangat membantu perekonomian Indonesia dan sangat penting.
sebagai generasi muda atau generasi Gen Z seperti kalian semua ini, kita juga harus bisa ikut mendukung dengan seperti membeli barang lokal, membeli produk lokal, atau bisa menjadi anggota koperasi dan juga bisa mempromosikan usaha kecil tersebut atau bahkan memulai usaha sendiri. Kesimpulannya, koperasi dan UMKM ini memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia kita. Koperasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang sangat menegaskan bahwa koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya dan masyarakat. Sementara UMKM menjadi penggerak ekonomi rakyat. Jika koperasi dan UMKM ini berkembang secara bersama, maka otomatis ekonomi Indonesia juga akan semakin kuat. Sekian dari pembahasan yang bisa saya bawakan kali ini. Mohon maaf apabila saya banyak salah kata, mohon dimaafkan, dan juga mohon maaf kalau misalnya saya masih lihat teks, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga hal ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih kalian sudah menonton vlog ini. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Bye bye.